Halo, nama saya David Tri Utomo, sering dipanggil David. Asal saya dari Kota Bersinar, Kota Klaten. Saat ini saya sedang masih menempuh ya, kuliah di jurusan Etnomusikologi ISI Jogja. Semester ya 2 lah. Ya 2, maksudnya 2 ke atas ya. Di sini saya mau berbagi pengalaman tentang karya penciptaan saya kemarin yang judulnya Sedekah. Karya ini saya angkat dari upacara sebaran apem Yakowiu di Desa Jatinom Klaten. Kenapa saya tertarik dengan upacara Yakowiu yang di sana tuh upacaranya itu setahun sekali, itu tiap bulan Sapar. Bulan Sapar itu acara tahunan rutin. Istimewanya di upacara itu tuh bahwa kue apem tuh di sana tuh sangat sangat istimewa lah. Nah, di sini saya ngangkat tentang suasananya, jadi bukan lebih tertuju ke ritualnya ya. Saya nggak ngangkat tentang ritual tentang upacara itu sendiri. Di sini saya lebih menekankan ke suasana yang ditimbulkan oleh pengunjung yang datang. Yang pertama itu romantisme. Kenapa kok romantis? Romantis itu menurut saya sendiri, orang yang datang belum kenal terus ketemu di situ, tahu-taunya bisa akrab, itu kan menurut saya romantis juga. Ada juga yang di situ kan pengunjungnya itu ada yang bawa pacar, mungkin ya pacar keluarga, terus gebetan mungkin ada. Nah, mereka tuh ya istilahnya ada yang foto-foto, ada yang gandengan bareng. Ya saya nggak kayak gitu. Setelah saya mengamati upacara tersebut, akhirnya saya pengen jadiin itu dalam bentuk karya musik yang judulnya Sedekah tadi. Yang pertama tuh saya bagi itu ada 3 bagian. Yang pertamanya itu romantisme ya. Romantis kenapa ya, itu tadi pertemuan antara orang yang nggak kenal, tahu-tahu ketemu dengan tujuan yang sama, pengen dapetin kue apem. Yang keduanya itu semangatnya. Kenapa kok semangatnya? Karena saya ibaratkan saya juga di situ dan mereka tuh rame banget, ribuan orang itu istilahnya rebutan kue apem. Nah, itu kan ada 2 menara, itu panitianya tuh lemparin kue apem dan kita rebutan. Itu ada yang jatuh itu pun yang lain nggak nggak dibiarin gitu aja, istilahnya dia diangkat, ayo lagi. Nah, ayo bareng-bareng buat dapetin kue apem itu. Jadi perjuangannya itu dapetin satu itu susah banget. Terus bagian ketiganya itu saya lebih ke ketika orang tuh dapetin rasanya orang ketika udah pulang bawa kue apem itu, perasaannya itu kan bisa dilihat, wah seneng banget. Ada juga yang udah seharian nunggu tapi nggak dapet apa-apa. Nah, jadi di musik
itu endingnya juga bisa apa ya, senang sedih lah istilahnya itu. Senangnya buat orang yang udah dapat, sedihnya itu orang yang udah nunggu dari pagi sampai sore dan udah rebutan ternyata nggak dapat. Kalau proses penciptaan itu sekitar aktifnya ya itu 2 bulanan dengan catatan latihan itu seminggu 2 kali. Berarti berapa kali latihan itu ya, sebulan 4, berarti 8 kali latihan itu yang normalnya. Orang yang terlibat dalam karya sedekah itu playernya itu saya 11 orang. Alat musiknya saya pakai demung, selentem, bass, terus suling bambu. Habis itu ada perkusi, bassnya tadi udah belum ya? Bass. Ya, terus biola, pakai biola juga, biola 3, cello 1, itu sama kecapi Sunda. Sorry, ada yang ketinggalan, rebana. Nah, kenapa kok alat musik itu yang digunakan? Kenapa saya pakai kok ada gambusnya? Karena menurut saya kan itu momennya di sebaran apem itu kan dulunya itu fungsinya buat apa namanya, penyebaran agama Islam. Makanya saya untuk visualnya saya memakai gambus itu sendiri. Ya menurut saya kalau dari segi permainan sendiri nggak begitu apa namanya, nggak begitu Arab banget sih. Namun musik Islam yang ada di Jawa, kenapa kok saya terus milih gambus kok dimasukin ke situ. Terus ada sulingnya itu suling bambu. Terus di situ juga saya pakai gender, pakai selentem sama demung. Itu kan karena latarnya sendiri di Klaten itu kan Jawa. Nah, situ saya memasukkan unsur instrumen Jawa yaitu selentem sama demungnya itu. Terus dari perkusi multiple itu ada tom, ada senar, ada hi-hat juga ada. Itu ya intinya sebagai pelengkap sih sebenarnya. Kalau yang alat-alat kayak bass itu sebenarnya bukan latar, buat pelengkap aja. Kayak biola itu juga buat lebih membangun ke suasananya, biola, cello itu. Permasalahan dalam berkarya, kalau menurut saya itu permasalahannya itu cuma ya mungkin apa ya, yang susahnya tuh ngatur waktu jadwal latihan. Terus karena yang ujian kan mungkin ya bukan saya aja, jadi teman-teman yang terlibat dalam proses saya itu juga ada yang bantu di luar. Otomatis kesusahannya cuma bagi waktu, itu aja sih kendalanya. On time apa enggak, itu yang jadi masalah. Kalau selain itu aman-aman aja. Pesan moral yang ingin saya sampaikan dalam karya saya itu adalah kita sebagai, ibaratkan kita sebagai makhluk sosial, kita manusia, istilahnya kalau di sini tuh kita tuh apa ya, rata itu sama rata. Maksudnya nggak ada pas upacara itu nggak ada yang kamu tuh orang kaya, kamu tuh orang miskin, itu jadi satu. Nah, pesan moral saya itu janganlah membeda-bedakan orang itu hanya dari segi fisiknya. Maksudnya dari tampilan. Kan kadang kan banyak orang yang lihat, wah dandanane apa ya, nyeleneh gitu kan, ibaratkan apa ya, banyak yang mikir negatif. Nggak semua orang kayak gitu. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang karya saya. Di sini saya juga memaklumi bahwa karya saya emang belum sepenuhnya sempurna, masih banyak banget kekurangannya. Di sini saya juga masih banyak harus belajar. Intinya di karya saya itu saya belajar tentang bagaimana
berproses, bagaimana menghargai waktu, bagaimana berhubungan dengan banyak orang. Karya ini saya dedikasikan untuk masyarakat di Desa Jatinom, Klaten, karena saya sendiri juga sekarang tinggal di Kota Klaten. Oke, sekian, terima kasih.